Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di akhir bulan Desember ya. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan Desember. Puji Tuhan, kita sampai dengan saat ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Nah, tema renungan pagi hari ini adalah Natal adalah Yesus. Setiap bulan Desember kita disibukkan dalam mempersiapkan Natal. Ada banyak hal yang kita kerjakan, ada banyak hal yang kita persiapkan untuk merayakan Natal. Natal sudah menjadi hari besar yang universal. Banyak pihak yang merayakan Natal meskipun mereka bukanlah orang Kristen. Mereka merayakan Natal sekedar untuk berpesta atau bahkan mungkin mengisi liburan. Sesungguhnya Natal bukan sekedar hiruk-pikuk pesta atau perayaan keagamaan belaka. Kesibukan perayaan Natal sekalipun dilakukan secara benar, dapat mengaburkan makna Natal yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan kembali makna Natal yang sesungguhnya, sehingga kita tidak sekedar larut dalam gemerlapnya perayaan Natal, tetapi kita tidak dapat, atau bahkan kita tidak mendapatkan esensi daripada Natal itu. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan tentang Natal. Yang pertama, Natal adalah pengorbanan. Kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah pengorbanan. Manusia yang telah jatuh dalam dosa seharusnya mendapatkan hukuman, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Allah yang sangat mengasihi kita, rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita. Allah berkorban dalam peristiwa Natal. Demikian pula dengan orang-orang pada peristiwa Natal, mereka juga turut berkorban. Yusuf dan Maria berkorban perasaan untuk menerima bayi Yesus yang bukan anak mereka sendiri, dan itu terjadi bahkan ketika mereka masih belum resmi berstatus sebagai suami istri. Mereka juga harus berkorban ketika pergi dari Nazaret ke Bethlehem dalam kondisi Maria yang sudah mengandung, hendak melahirkan. Ada orang-orang Majus dari timur. Mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai hadiah Natal bagi Yesus. Sekarang, apa yang kita korbankan untuk Tuhan? Apa yang telah kita berikan untuknya di hari Natal ini? Yang kedua, Natal adalah solidaritas. Anak Allah yang kudus rela datang ke dalam dunia dan menjadi sama seperti manusia. Dia adalah Allah, namun rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba agar bisa mati bagi dosa-dosa kita.
Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu sebabnya dia juga disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Yesus turut merasakan penderitaan kita. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan dia juga pernah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Lewat Natal kita diingatkan untuk menunjukkan rasa solidaritas dan persaudaraan terhadap mereka yang terhilang, terhadap mereka yang miskin, terhadap mereka yang terpinggirkan dan yang menderita. Natal adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan rasa solidaritas kita kepada sesama. Yang ketiga, Natal adalah sukacita besar. Peristiwa Natal lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kabar sukacita bagi manusia. Kita buka dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jangan takut, ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa? Sebab manusia yang sedang terbelenggu oleh dosa akan diselamatkan oleh seorang juru selamat yang baru saja lahir, yaitu Yesus Kristus namanya. Dia lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita patut bersukacita, kita patut bergembira di hari Natal ini, dan kita patut memuji-muji Tuhan yang berkenan datang ke dunia untuk diam di antara manusia serta menyelamatkan kita dari dosa. Puji Tuhan, Natal adalah Yesus. Natal adalah Yesus. Di dalam bahasa Inggris, Natal disebut sebagai Christmas. There is no Christmas without Christ. Tidak ada Natal tanpa Yesus. Itu sebabnya patut kita renungkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia juga menunjukkan solidaritas kepada kita, manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa ini. Bahkan dia membawa kesukaan yang besar bagi kita, umat manusia. Puji Tuhan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu, untuk kerelaanmu Tuhan, untuk hadir di dunia ini. Engkau lahir, bahkan Engkau Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti teman menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Selamat Natal, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.